Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlakin Al-Hakim dengan NPM 233510449. Di sini saya akan membuat video tentang tugas P4 yaitu dari matkul pemrograman mobile dari kelas F. Nah, yang pertama kita akan belajar React Native. Pertama itu kita ke dasar-dasarnya dulu, the basic. Ada introduction atau perkenalan. React Native digunakan oleh berbagai macam orang, mulai dari pengembangan iOS tingkat lanjut hingga pemula React, sampai orang yang baru mulai pemrograman untuk pertama kalinya dalam karir mereka. Dokumentasi ini ditulis untuk semua pelajar tanpa memandang tingkat pengalaman atau latar belakang mereka. Cara menggunakan dokumen-dokumen ini, Anda bisa mulai dari eh, dokumen-dokumen ini secara berurutan seperti buku, atau Anda bisa membaca bagian-bagian spesifik yang eh, kita butuhkan sudah familiar dengan React. Eh, Kita bisa melewati bagian itu atau membaca untuk penyelenggaraan singkat. Terus ada prasyaratnya. Terus, nah di sini ada contoh interaktif, yaitu di pendahuluan ini mungkin Anda untuk langsung memulai di browser dengan contoh interaktif seperti ini. Nah, ini codingannya. Ini codingan dasar dari interaktif React Native. Terus ini ada teks, yaitu teksnya berisi try editing me. Nah, bisa ditambahin. Nah, terus bisa juga dihapus. Oke, terus ini saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu ada komponen inti dan komponen asli. React Native adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk membangun aplikasi Android dengan iOS menggunakan React dan kemampuan asli platform aplikasi. Dengan React Native, kita menggunakan JavaScript untuk mengakses API platform. Eh, Kita serta untuk mendeskripsikan tampilan dan perilaku UI menggunakan komponen React, komponen kode yang dapat digunakan kembali dan dapat diserang, dapat mempelajari lebih lanjut tentang React di bagian selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan dan pengembangan aplikasi seluler. Dalam pengembangan Android dan iOS, Vue adalah blok bangunan dari UI, elemen seperti elemen persegi panjang, kecil di layar yang dapat digunakan untuk menampilkan teks, gambar, atau menanggapi input pengguna. Ini untuk bagian iOS ya, bisa dibilang kayak eh, desainnya lah untuk khusus untuk iOS. Nah, komponen asli dalam pengembangan Android, Anda menulis tampilan views dalam Kotlin atau Java. Dalam pengembangan iOS, Anda menggunakan Swift atau Objective-C. Dengan React Native, Anda dapat memanggil tampilan ini dengan JavaScript menggunakan komponen React saat runtime. React Native membuat tampilan Android dan iOS yang sesuai untuk komponen tersebut. Karena komponen React Native didukung oleh tampilan yang sama dengan Android dan iOS, aplikasi React Native terlihat terasa dan berkinerja seperti aplikasi lainnya. Nah, di sini ada komponen inti. React Native memiliki banyak komponen inti untuk segala hal, mulai dari kontrol hingga indikator aktivitas. Ini untuk komponennya ada view, text, image, terus scroll view, terus ada text input. Kalau dia berbeda-beda untuk tampilan Android, dia pakai view group, text view, image view, dan scroll view. Kalau di bagian iOS, untuk tampilan iOS, dia pakai UI view, terus UI text view. Pokoknya depannya pakai UI. Nah, di sini ada contoh codingan juga.
bisa diotak-atik juga di sini. Ini gambar ini dari mana? Dari link HTTP ini native dev. Pokoknya gambar kucing ini dari link HTTPS ini. Terus bisa diubah, diotak-atik lah. Mungkin IME atau bisa ubah colornya, garisnya ini, ubah garis. Hmm. Terus ada dasar-dasar React. Dasar-dasar React ini ada komponen JSX, property, dan yang penting kayak konsep di balik React itu ada komponen JSX, property, dan negara. Jika ingin mempelajari lebih lanjut, kami sarankan Anda. Nah, komponen pertama itu bagian selanjutnya dari pengantar yang ini menggunakan kucing sebagai contoh makhluk ramah dan mudah didekati yang membutuhkan nama dan kafe untuk bekerja. Berikut adalah komponen kucing pertama Anda. Nih, bisa diubah-ubah. Hello, I'm terus begini cara menggunakan JavaScript Info untuk mengimport. Nah, komponen berawal sebagai sebuah fungsi seperti ini, concat. Ini fungsi-fungsinya. Terus dapat dianggap komponen sebagai cetak biru. Apapun yang dikembalikan oleh komponen fungsi akan dirender sebagai elemen React. Dan sama selanjutnya. Ini bagian JSX-nya. Fungsi-fungsinya. Ini di fungsi JSX. Nah, ada komponen custom. Anda sudah mengenal komponen inti yang seperti yang di atas itu adalah komponen inti. Terus di bawah ini yaitu komponen custom. Sebagai contoh, dapat menyusun teks dan teks input di dalam view di bawah ini. Nah, codingan ini nih kayak misal ini arahannya untuk arahan dan di bawah ini untuk kita menginput apa yang telah diarahkan dari teks yang di atas. Bisa kita ubah, bisa untuk ke web, bisa ke Android. Kalau multiple komponen yaitu kayak misal kita eh, mengetik di sini kan, tapi yang keluar itu yang seharusnya cuma satu, tapi codingan ini diatur untuk mengoutputkan can itu sebanyak 3 kali. Terus ada alat peraga. Nah, terus ada komponen bagian negara, ada stats. Oke.
Eh, Mungkin sampai sini yang bagian basic. Terus ada juga di bagian environment setup atau memulai dengan React Native. React Native memungkinkan pengembangan yang memulai React untuk membuat aplikasi natif. Pada saat yang sama, pengembang natif dapat menggunakan React Native untuk mencapai kesamaan fitur antar platform natif dengan menulis fitur umum hanya sekali. Nah, ini misal kita membaca terus ada pertanyaan telah dijawab sama React Native sendiri, terus dia menanyakan bisakah saya menggunakan React Native tanpa framework? Terus dia bilang iya, Anda dapat menggunakan React Native tanpa framework. Namun jika Anda membangun aplikasi baru dengan React Native, kami merekomendasikan untuk menggunakan framework. Itu jawaban dari uh, web React Native tersendiri. Nah, ada mulai proyek dengan React Native baru dengan Expo. Ada 4 platform, yaitu ada Android, ya, iOS, televisi, dan web. Televisi ini mungkin, oh iya, televisi. Expo adalah framework relatif kelas produksi. Expo menyediakan alat bantu pengembang yang memudahkan pengembang aplikasi seperti routing berbasis file, pustaka standar modul natif, dan masih banyak lagi. Framework Expo bersifat gratis dan open source dengan komunitas aktif di GitHub dan Discord. Tim Expo bekerja sama erat dengan tim React Native di Meta untuk menghadirkan fitur-fitur React Native terbaru ke SDK Expo. Nah, ini ada contoh codingan. Untuk membuat proyek Expo baru, jalankan perintah berikut di terminal Anda. Seperti untuk mendownload suatu fitur lah, untuk mengodingkan Expo ini harus menjalankan sintaks npx create expo app latest. Nah, dari environment setupnya, selanjutnya kita akan ke workflow atau eh, jalur alur kerja. Nah, pertama, di alur kerja ini ada berjalan di perangkat atau running on device. Selalu menggunakan ide bagus untuk menguji aplikasi Anda pada perangkat sungguhan sebelum merilis kepada pengguna. Dievaluasi lah apa yang kita bikin sebelum kita meriliskan ke publik. Terus menjalankan aplikasi Anda di perangkat Android. Bisa di iOS, bisa di Android. Tergantung pilihan kemauan user. Sistem operasi pengembangan, sini saya pilih Windows. Terus aktifkan debugging melalui USB. Sebagai besar perangkat Android hanya dapat menginstal dan menjalankan aplikasi yang diunduh dari Google Play secara default. Anda perlu mengaktifkan USB debugging pada perangkat Anda untuk dapat menginstal aplikasi selama pengembangan. Untuk mengaktifkan debugging USB di perangkat Anda, pertama-tama Anda perlu mengaktifkan menu opsi pengembang dengan membuka pengaturan, terus ke bagian tentang ponsel, terus ke bagian informasi perangkat lunak. Lalu ketuk build number baris dengan di bagian bawah sebanyak 7 kali. Setelah itu Anda dapat kembali ke pengaturan, terus ke opsi pengembang untuk mengaktifkan debugging USB. Nah, selanjutnya sambungkan perangkat Anda melalui USB. Sekarang mari kita siapkan perangkat Android untuk menjalankan proyek React Native kita. Silakan hubungkan perangkat. Nah, ini arahannya kayak tutorial. Dan yang terakhir yaitu jalankan aplikasi Anda. Dari rektor utama proyek Anda, jalankan perintah berikut di command prompt untuk menginstal dan meluncurkan aplikasi Anda di perangkat npm run Android. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian UI dan interaction. Nah, di UI itu pasti terkenal dengan style atau gaya. Dengan React Native, Anda memberikan gaya kepada aplikasi dan menggunakan JavaScript. Semua komponen inti menerima prop
Prop bernama style, nama dan nilai style gaya biasanya sesuai dengan gaya kerja CS di web, kecuali nama-nama tersebut ditulis menggunakan camel caching, misalnya style daripada style background color. Prompt tersebut style bisa berupa objek JavaScript, biasanya itulah yang biasanya kita gunakan untuk contoh kode. Anda juga dapat memberikan array gaya, gaya terakhir dalam array memiliki prioritas sehingga dapat menggunakan untuk mewarisi gaya. Nah, kita bisa ubah-ubah gaya sesuai selera. Ini kondisi panggilan lah. Kayak misal tulisan Big Blue nih, mau diwarnain apa, misalnya. Bisa ubah ke red. Tulisan yang di atas bawah. Kalau kosong berarti hitam. Buat ukuran size-nya 30. Terus ada height dan width, tinggi dan lebar suatu tampilan. Dimensi tetap. Cara umum untuk mengatur dimensi komponen adalah dengan menambahkan properti fix, width, and height style. Semua dimensi React Native tidak memiliki satuan dan mewakili pixel yang tidak bergantung pada kepadatan. Width, height, lebar, tinggi. Kita berkurang kan, lebarnya jadi tipis. 770. Ini warna sel untuk membedakan apa warnanya dibedain biar nampak ukurannya. Nampak juga. Biar beda komponen codingan. Oke, mungkin sekian yang di bagian UI, terus ada bagian rilis. Nah, ada rilis ikhtisar. Ini untuk bagian-bagian versi. Rilis. Terus ada rilis level, tingkat rilis. Terus ada kebijakan pembuatan versi atau aturan. Ada debugging, ada testing. Nah, biasa sebelum merilis suatu produk atau rilis ke suatu umum itu produk itu harus diuji dulu. Apakah cocok atau udah pantas lah untuk di umum apa di publish atau dirilis ke tempat umum. Terus performance, gambaran umum kinerja.
JavaScript runtime. Ada timer. Atau timer browser. Hmm. Set time out. Kill time. Terus ada pembahasan tentang kode gen. Kode gen adalah alat untuk menghindari penulisan banyak kode yang berulang menggunakan kode gen tidak wajib. Anda dapat menulis kode dengan misalkan kode kerangka yang dapat menghemat banyak waktu Anda. Fitur lah, fitur mempermudah untuk mengoding. Ini tata cara menggunakan kode gen, panduannya, eksekusi kode gen, lakukan cara manual. Oh, terus ada native development. Oke, mungkin sekian dari pembelajaran P4 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah penyampaian, keperlakuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.